Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Aduh, mana semangatnya yang diberkati Tuhan. Shalom. Berikan tepuk tangan sama-sama yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya sepanjang minggu Tuhan boleh sertai dan Tuhan boleh memelihara setiap kita dan memberkati kita dengan sukacita, damai sejahtera. Mari pagi hari ini sama-sama kita pergunakan waktu yang ada untuk kita datang bersama-sama menyembah dan menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Kita mulai ibadah kita bersama-sama, satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Kami tahu Tuhan senantiasa memelihara setiap kami. Dan kami percaya akan setiap janji Tuhan yang selalu tergenapi bagi setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami tahu Tuhan memberikan dan menganugerahkan waktu bagi setiap kami untuk datang bersama-sama di dalam hadirat-Mu di tempat ini. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami mengagungkan Yesus, satu-satunya Tuhan yang sungguh layak untuk dimuliakan. Layakkan setiap kehidupan kami juga Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau kuduskan setiap kami, sehingga hidup kami pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami bawa syukur kami dalam penyembahan kami datang menghadap-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang menikmati kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang menyembah Dia. Kita datang memuliakan nama Yesus. Bernyanyi dengan segenap hati. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan bersama-sama, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Engkau yang percaya dan yakin. Kita katakan sama-sama, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sungguh kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesus, Yesusku.
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kemenangan terjadi. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Engkau yang percaya sungguh-sungguh dengan imanmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di tempat ini Tuhan, dan kemenangan jadi bagian kami. Lagi jemaat Tuhan katakan, ku yakin. Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau nyatakan kuasa-Mu tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Katakan lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Percaya kemenangan terjadi atas hidupmu Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan lagi, katakan, ku yakin Kau hadir. Dan kami rasakan kuasa Tuhan, kuasa yang tak terbatas, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di. Katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari pejamkan matamu dan datang sembah Tuhan. Oh Yesus, Tuhan, kami datang menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau, Yesus, Tuhan. Oh Bapa, oh Yesus Tuhan kami tahu Tuhan maha hadir dan Engkau ada di sini bersama-sama dengan kami. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, datang menyembah Yesus. Oh Yesus, Yesus, Engkau mulia. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Hanya nama Yesus. Oh lalabash, karalaba ya ralaba ralaba ralaba. Kinaya ralabash, karalaba ya ralaba ralaba. Serba banyak pagi hari ini Engkau yang rindu Bapak Ibu Saudara. Percaya Engkau diberkati Tuhan. Percaya hidupmu berkemenangan. Mari pagi hari ini saya jemput bangkit berdiri semuanya di tempat dudukmu.
engkau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Dia. Seperti yang pujian ini katakan, yakin Tuhan hadir di tempat ini. Dia memberkatimu dengan kemenangan demi kemenangan. Buka kedua tanganmu dan sembah Dia lebih lagi. Yesus Tuhan, kami datang menyembah. Kami datang menyembah. Mari arahkan setiap hatimu dan hidupmu pagi hari ini. Arahkan hanya kepada Yesus, sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan. Bawa kerinduanmu untuk menyembah Dia, untuk menyenangkan hatinya. Kiralah basyanda ya la bara 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 la. Kiralah bara la 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 bara la. Kiralah bara la 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 bara la. Sembah Yesus, sembah Dia. Ini waktumu, ini waktu bagi setiap engkau menyembah Yesus Tuhan. Dia mendengar setiap sembahmu, Dia mendengar setiap seruanmu. Koralaba syanda ya ralaba ya ralaba ralaba. Kiralaba ralaba 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 ralaba. Oh Yesus, Yesus mulia. Oh Yesus ajaib. Haleluya. Kiralaba syanda ralaba ya ralaba 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 ralaba. Kiralaba ralaba 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 ralaba. Kiralaba syanda ya ralaba ya ralaba. Kiralaba ralaba ralaba. Kiralaba syanda ralaba ya ralaba. Oh Tuhan, pagi hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami masih punya kesempatan. Kami masih punya waktu untuk beribadah. Sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Serba banyak jemaat Tuhan yang pagi hari ini sungguh-sungguh bersyukur dari hatimu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan saat ini. Ini tangan kami terangkat Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu bagi setiap kami, buat pemeliharaan-Mu atas setiap hidup kami dan keluarga kami. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bersama jemaat Tuhan katakan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan. Oh kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu
kami sembah dan kami tinggikan. Yang percaya dan sepakat katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan karena kita beroleh sukacita yang berlimpah. Katakan amin. Haleluya. Boleh ikutin saya Bapak Ibu karena pagi hari ini spesial sekali. Saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya berdendang buat Tuhan ya. Ada pembukaannya ya. Kita coba sama-sama. La 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 la. Bisa nggak? La 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 la. Oke, boleh? Coba lagi ya, sekali lagi sama-sama coba tahan. La, yo, la la la, semua. La la la, la la la. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersukacita memuji nama Yesus sebab Dia kekasih jiwa setiap kita. Amin. Sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan apa? Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Intro yang la tadi ya, semua. La. Yesus kekasih. Dia sudah tebus dosa setiap kita, amin. Dari terbitnya matahari, ku angkat lagu pujian. Yuk nyanyikan dengan gendang. Yesus kekal lagi dengan gendang, dengan gendang. Hey, hey, hey. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Bisa dengan kang gendang aja ya, katakan dengan gendang. Hey. Ku puji dengan kecapi. Ayo kang gendang. Haleluya. Lagi ya, sekali lagi ya, bersama dengan kang gendang kita di sini. Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya. Yang disayang Tuhan, lagi-lagi sayang. Hey, sayang. Siapa yang disayang Tuhan? Amin. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Aku disayang Tuhan, amin, amin.
disayang Tuhan, katakan amin. Coba kasih tos kanan kiri depan belakang, katakan engkau disayang Tuhan. Yes. Bersukacita lebih lagi memuji Tuhan. Engkau disayang Tuhan, engkau dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Haleluya. Sudah siap jemaat MCC? Kita nyanyikan pujian dengan sukacita lebih lagi bersama-sama. Angkat suara paling keras bagi Tuhan. Nyanyikan lebih dari semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat kita lebih dari pemenang, lebih dari oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang menolak? Kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Engkau dijadikan lebih dari pemenang. Jemaat MCC bersukacita. Haleluya. Bersama-sama ya, kita saut-sautan katakan kita lebih dari pemenang. Semua lebih keras ya. Kita lebih dari pemenang. Sekarang katakan aku lebih dari pemenang. Lagi aku lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, oh tidak ada yang dapat melawan. Kita lebih. Bisa semua cepat dan lebih tinggi lagi. Angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Haleluya. Lebih keras lagi yuk. Yesus. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan, bangkit MCC. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Sekarang katakan saya lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang paling dahsyat, para pemenang Tuhan. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, karena kita akan mendoakan anak-anak kita. Ayo maju ke depan, adik-adik. Haleluya.
Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ada mungkin anak-anak yang masih ada di bawah, Anda boleh bawa ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Baik, mari kita semua mengangkat tangan kita percaya bahwa setiap tangan-tangan kita yang diberkati akan memberkati setiap anak-anak kita yang ada di depan sini. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih dan setia Tuhan. Dan pada pagi hari ini tangan-tangan kami terangkat. Artinya kami sepakat dan kami setuju bahwa setiap tangan-tangan kami ini akan kami gunakan untuk memberkati setiap anak-anak kami yang ada di depan sini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berkatilah mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan kekuatan, berkati mereka dengan tidak hanya kepintaran melainkan hikmat yang daripada Tuhan. Sebab seperti firman-Mu berkata bahwa hikmat itu lebih daripada emas perak. Oleh karena itu kami berdoa supaya setiap anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang kuat, yang tidak mudah Tuhan Yesus terserang sakit penyakit. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, punya hati yang diberkati oleh Tuhan. Dan firman-Mu berkata mereka punya roh yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi berkati setiap anak-anak kami. Setiap firman yang masuk di dalam telinganya, pastikan itu masuk di dalam hati mereka. Memberkati setiap mereka dalam tumbuh kembang mereka. Mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan tangan hamba-Mu sekarang terangkat. Hamba-Mu mengarahkan kepada setiap tangan-tangan yang terangkat. Para orang-orang tua yang ada di tempat ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan, berkati mereka Tuhan. Biar jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan berikan kekuatan supaya lewat mereka Tuhan Yesus ada banyak anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Biar mereka Tuhan berikan kekuatan perlindungan. Bahkan setiap orang tua di tempat ini berkati usaha pekerjaan mereka. Berikan mereka kekuatan di dalam membangun rumah tangga. Sebab rumah tangga yang mereka bangun adalah rumah tangga yang Tuhan sendiri yang membangunnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Yesus curahkan berkat Tuhan untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, setiap anak-anak yang ada di depan sini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkati juga setiap guru-guru Tuhan Star Kids. Tuhan yang memberkati mereka, Engkau Allah yang memberikan tanggung jawab dalam pundak mereka. Oleh karena itu berikan hikmat marifat dalam hidup mereka, supaya mereka mengajar tidak dengan kekuatan manusia, tetapi mengajar dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama, katakan amin. Silakan kembali, berikan tepuk tangan buat anak-anak yang di depan sini. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri hidup dan kesempatan baru. sekali Yesus, selamanya Yesus. Engkau Allah yang ada di atas persoalan kami. Engkau Allah yang ada di atas setiap tantangan yang kami sedang hadapi. Engkau Tuhan yang ada di atas setiap penyakit dan keluh kesah kami. Sebab hari ini kami ada hanya karena kemurahan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari rasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pujikan pujian ini. Di setiap Musim kehidupan, oh, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku takkan hilang.
katakan, sekali Yesus selamanya Yesus, harapan ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang makin berdiri bersama Bapak Saudara. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapan ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus selamanya Yesus, harapan ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Kami panggil Kau Yesus, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, yang membuat kami ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Ajar kami untuk hidup dan terus sadar bahwa kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Sebab hal yang paling menyedihkan di muka bumi ini adalah ketika kami tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu pastikan Tuhan untuk kami tetap berada di dalam jalan-Mu, untuk Engkau tetap bersama dengan kami. Bukan Engkau yang meninggalkan kami, tetapi pastikan untuk kami tidak meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji membesarkan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap tanah hati yang akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran mereka supaya firman Tuhan tidak direbut dengan begitu saja, tetapi biar firman Tuhan ini memberkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan, berkati bahkan hamba-Mu pun tidak terkecuali, berkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan Tuhan. Pastikan mulut lidah ini mengeluarkan setiap kata yang merupakan firman yang berasal daripada mulut Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang diberkati bersama, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sebelum Anda duduk. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi kurang keras, shalom. Diberkati semua jemaat Betani MCC. Sehat semuanya. Puji Tuhan ya. Dahsyat, hari ini ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita tidak terasa kita sudah ada di bulan Agustus. Sudah tinggal beberapa bulan lagi kita akan masuk di dalam bulan Desember ya. Natal tidak terasa, tahu-tahu sudah tahun 2025. Oleh karena itu pastikan kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Oleh karena itu pastikan bahwa kita terus berjalan dengan Tuhan. Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya, tetapi seringkali kita lah yang meninggalkan Tuhan ya. Oleh karena itu pastikan, seperti Musa berkata, kalau engkau tidak beserta dengan kami, maka kami tidak akan pernah pergi kemana-mana. Aku tidak akan pernah pergi sendirian. Nah sama, oleh karena itu kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan tidak bersama dengan saya tidak akan mau berjalan. Amin. Bilang sama kanan kiri, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, bilang. Ya, amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, Yesaya 48 ayat yang ke-17. Yesaya 48 ayat yang ke-17. Saya mau cuma satu ayat ini saja yang menjadi ayat pembuka. Kita baca bersama-sama dengan suara yang paling keras, paling nyaring ya. Yesaya 48 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Sudah ketemu? Oke, sekali lagi.
1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Sama-sama. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus apa? Kau tempuh. Sekali lagi Bapak Saudara, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus apa? Kau tempuh. Satu kali istri saya di dalam prakonseling, pertemuan prakonseling, istri saya itu tanya kepada sepasang, ya istri saya tanya sama yang wanita, istri saya bilang begini, menurutmu apa kelemahan dari calon suamimu ini? Wah itu yang perempuannya dengan percaya diri menatap mata istri saya lo bilang gini, buat saya sih sampai hari ini saya nggak pernah ketemu kelemahannya, katanya gitu. Ya orang itu kalau lagi kasmaran jatuh cinta itu rasanya nggak ada sesuatu yang buruk yang bisa dilihat ya, semuanya tuh baik. Ditanya, saya tanya yang benar, sampai hari ini kalian pacaran, kalian udah mau nikah, pasti ada dong kelemahan. Apa yang menjadi kelemahan calon suamimu ini? Wah yang perempuan jawab, nggak ada, sampai hari ini saya tidak pernah menemukan kelemahannya. Wah ini saya pikir ya lumayan juga nih yang apa namanya cowoknya ya, luar biasa. Saya nanti kalau udah nikah baru sadar baru ya, wah ternyata ini kehidupan. Akhirnya minta ampun ya. Sama yang laki juga ditanya, menurutmu apa kelemahan pacarmu ini akan menjadi istrimu nanti ini? Katanya yang laki, enggak, saya tidak menemukan kelemahannya sampai hari ini. Ya, orang Surabaya bilang blegedes ya Bapak Ibu Saudara ya. Enggak ada itu orang enggak menemukan kelemahan. Pastilah namanya orang tuh pasti ada kelemahannya. Tapi yang namanya jatuh cinta kita enggak bisa salahkan. Nanti waktu sudah nikah baru yang laki setiap hari mungkin akan bilang gini, Dek jangan ya Dek ya, jangan ya Dek. Kenapa? Karena ada banyak kelemahan yang akan kita ketemukan di dalam pernikahan. Enggak ada orang bilang begini sama dengan gagahnya dia pamer gini, saya selama menikah, kami menikah sekian tahun ini, kami tidak pernah bertengkar. Saya bisik sama istri saya, habis selesai ibadah, bahaya nih orang kalau tidak pernah bertengkar. Kenapa? Karena namanya kita suami istri, pastilah ada yang namanya salah paham. Ada di sini suami istri tidak pernah bertengkar? Ya tidak pernah salah paham lah, mungkin tidak usah bertengkar lah, tidak pernah salah paham. Yang suaminya, kalaupun ibu-ibu, shalom ibu-ibu, wah lemas ini ibu-ibunya ya, habis bertengkar semua ya. Shalom ibu-ibu. Kalaupun Anda tidak pernah bertengkar, itu suami Anda yang nahan-nahan ibu-ibu ya. Ditanya mau makan apa? Terserah. Ya udah makan nasi goreng, enggak mau. Lo mau makan apa? Terserah. Ya udah makan mie goreng, enggak mau. Itu suami Anda tuh cuma sabar. Coba tanya dari kedalaman hati. Pingin ditelannya engkau ibu-ibu ya. Sama bapak-bapak juga gitu. Kalau hari ini istri Anda masih suka bikinin kopi, bikinin teh, itu semua karena kesabaran tingkat tinggi yang dia minta Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Itu rasa-rasa itu garam tuh satu ombyok mau dimasukkan di gelas itu. Lihat tingkah Anda bapak-bapak. Shalom bapak-bapak. Iya, ini mulai hari ini bapak-bapak benci sama saya mungkin ya. Tapi nggak ada pernikahan yang nggak ada salah paham. Namanya pernikahan pastilah ada salah pahamnya. Justru kan itu namanya bumbu-bumbu dalam pernikahan. Kalau engkau nggak pernah salah paham dalam pernikahan, nanti apa yang kau mau ajarkan sama anak-anak? Iya kan? Kan orang tua paling suka ngajar anak-anak. Nanti kalau sudah menikah begini ya, istrimu itu nanti bisa berubah, suamimu nanti bisa berubah. Kiat-kiat di dalam pernikahan. Anda tidak pernah punya masalah. Ditanya sama anak, Pak, Ma, apa rahasianya supaya pernikahan baik-baik saja? Tidak tahu, Papa Mama tidak pernah bertengkar, kan bahaya Bapak Saudara. Nah perhatikan baik, firman Tuhan bilang begini, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Firman Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Anda perhatikan baik, kalau orang itu pacaran, pasti segala sesuatu akan dilakukan yang terbaik untuk pasangannya. Amin. Iyalah, yang laki pasti melakukan segala sesuatu yang terbaik. Sayang, ini ceweknya lagi di Tunjungan Plaza, ya. Yang laki rumahnya di Sidoarjo. Ditanya, sayang, kamu di mana ini dari kantor ini barusan sampai rumah. Iya, aku nggak dijemput ini. Kamu di mana? Di Tunjungan Plaza, misalnya ini. Oh, enggak usah lah. Di PTC gitu ya. Di PTC, aku jemput. Loh, katanya capek, enggak apa-apa. Aku jemput walaupun tulangku akan rontok. Wah, itu kan laki-laki kan gitu ya. Udah, yang ceweknya bilang, tapi ini hujan sayang, enggak apa-apa. Demi cinta, badai pun akan kujalani. Oh, mantap kan itu.
Sayang ini banjir sayang, sampai di dengkul ini banjirnya. Enggak apa-apa, aku nanti ke sana naik mobil yang tinggi. Oh mantap, ya sayang ini banjir sampai di leher, aku naik kapal ke sana sayang, kan gitu. Pokoknya apapun akan dilakukan, dia promosikan dia besar-besaran gitu loh. Di YouTube tuh ada yang bilang, saya lupa itu ya, mereka punya dialog seperti apa, tapi di akhir bilang begini, ya iyalah dulu kan kalau waktu pacaran masih promosi, katanya gitu. Ya iya, setiap orang pasti akan mempromosikan dirinya waktu pacaran. Pasti semua yang terbaik akan diberikan. Seseorang cerita sama saya dulu waktu masih pacaran sama, sekarang udah jadi istrinya. Itu tiap kali malam minggu pasti tak ajak makan di tempat terkenal. Padahal dia nggak tahu semuanya itu saya ngutang sama teman saya. Dia bilang gitu. Nanti setelah pulang baru dia WA temennya, nanti ya utangmu tak bayar hari Senin. Dia saya kayak gitu, dia bilang. Iya kenapa? Karena dia mau promosi semua yang terbaik. Saya bilang waktu udah nikah masih diajak nggak jalan-jalan ke restoran mahal tiap minggu? Ya enggak lah, sebulan sekali katanya gitu. Ya cewek-cewek yang belum menikah, shalom. Nah, itu kedengaran suaranya. Hati-hati, Anda calon-calon menderita ya. Korban pacar utang temennya. Hati-hati. Ya iya, karena semuanya promosi, yang cewek pun seperti itu. Namanya masih pacaran, semua yang terbaik akan diberikan. Pacarnya belum datang, make up semuanya itu ya, garis jalan tol semua dipakai. Semua ini nggak boleh digoyang ini. Ditelepon, jangan ganggu ya. Ini miring 1 senti perang dunia keempat ini ya, miring 1 senti. Semua seperti itu, semua yang terbaik. Ketika datang pacarnya di mobil, di sepeda motor atau jemput di rumah, pasti, wow, you look so pretty, kan gitu ya. Semuanya kan kayak gitu, pastilah semua promosi sama. Bapak Saudara perhatikan baik, di dalam ayat ini Tuhan itu sedang mempromosikan dirinya. Tuhan itu bilang begini, bangsa Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Akulah Tuhan Allahmu, katanya Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, tanya kenapa kok saya bilang begini sama pasangan yang mau nikah. Coba kamu tunjukkan sama saya apa yang membuatmu pantas untuk calonmu. Wah, dia bilang gini, iya saya bisa bertanggung jawab Pak untuk kehidupannya, misalnya gitu ya. Ya iyalah, nah Tuhan pun sedang mempromosikan dirinya. Tuhan bilang gini, bangsa Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Akulah Tuhan Allahmu, katanya. Itu teks yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, memberitahukan fungsinya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, kalau kamu itu loh bersama dengan aku, ini loh fungsiku. Kenapa Tuhan itu mengatakan fungsinya kepada bangsa Israel? Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Dia cinta sama bangsa Israel. Makanya dia kasih tahu fungsinya sama bangsa Israel. Saya catat Bapak Saudara, Anda boleh catat di dalam kertas ya, di catatan Anda. Fungsi Tuhan kepada bangsa Israel di dalam Keluaran 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Udahlah, kita buka dulu lah supaya Anda tahu. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7, coba. Allah pamerkan dirinya kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu, bangsa Israel. Coba, Keluaran 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ya, saya akan bacakan. Keluaran 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa apa? Akulah Tuhan Allahmu, katanya. Yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku Tuhan Allahmu, bangsa Israel. Aku yang bebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Tuhan memamerkan dirinya. Ini aku Tuhan Allahmu. Perhatikan lagi baik-baik. Imamat 11 ayat yang ke-44. Beberapa saja saya akan bagikan kepada Anda. Supaya Anda tahu bagaimana Tuhan mempromosikan dirinya kepada bangsa Israel. Salahkah Tuhan mempromosikan dirinya? Enggak salah. Perhatikan baik, kalau manusia itu berubah Bapak Saudara. Tetapi Tuhan Yesus dia tidak pernah berubah. Amin. Aminnya kok pelan. Dia tidak pernah berubah ketika dia mempromosikan dirinya. Akulah Tuhan Allahmu yang begini, begini dan begini. Dia dahulu akan tetap sama sampai hari ini dan hari besok ya. Dia akan tetap sama. Imamat 11 ayat yang ke-44 coba. Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, katanya. Maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ada lagi, perhatikan baik, ada Imamat 20 ayat 7 sampai 8. Ada Yeskel 36 ayat yang ke-28. Semuanya menceritakan tentang bagaimana Tuhan mempromosikan dirinya. Bangsa Israel,
Aku Tuhan Allahmu yang akan memberkati engkau. Aku Tuhan Allahmu yang melindungi engkau. Aku Tuhan Allahmu yang sudah membebaskan engkau dari tanah Mesir. Tuhan sedang mempromosikan siapa dirinya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Pernyataan Allah ini, akulah Tuhan Allahmu, itu dikenal sebagai 3 pernyataan Allah. Yang pertama, pernyataan identitas diri Allah di mata bangsa Israel. Yang kedua adalah deklarasi peran Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Akulah Tuhan Allahmu. Sering Anda akan menemukan kalimat-kalimat itu di dalam perjanjian lama. Dan yang ketiga itu adalah janji Tuhan yang Tuhan ucapkan bagi bangsa Israel. Jadi akulah Tuhan Allahmu, yang pertama adalah pernyataan identitas Allah terhadap bangsa Israel. Siapa? Sosok Allah bagi bangsa Israel. Yang kedua, deklarasi peran Tuhan bagi bangsa Israel. Dan ketiga, itu adalah janji Tuhan bagi bangsa Israel. Makanya firman Tuhan suka bilang, akulah Tuhan Allahmu. Kenapa Allah itu menunjukkan fungsinya bagi bangsa Israel? Karena seperti saya katakan, dia mengasihi bangsa Israel. Makanya dia tunjukkan fungsinya. Kalau sama orang yang kita cintai kan kita bilang, "Nggak usah takut, aku pasti bela kamu." Iya kan? "Nggak usah takut, aku pasti mengasihi kamu." Makanya ketika kita menikah, ada yang namanya janji nikah. Aku akan mencintaimu, mengasihimu, sakit maupun apa? Sehat. Aku akan mengasihimu, baik suka maupun duka. Orang kalau mengasihi itu berkorban, Bapak Ibu Saudara. Bilang kanan kirinya, kalau sayang itu berkorban, bilang. Orang itu kalau mengasihi berkorban, ya. Nggak cuma janji, dia akan berkorban, dia lakukan janjinya itu, ya. Orang itu kalau nggak mengasihi banyak alasan. Sama kayak ada seseorang ini, sebut saja namanya. Nanti kalau saya sebut nama ada yang sama tersinggung lagi. Nama siapa enaknya ya? Nama Tony aja. Ada yang namanya Tony di sini? Nggak ada ya? Oke. Ini anak namanya Tony. Satu kali dia mau ikut Star Kids ya. Nah, lalu habis itu dia dibilang sama mamanya, "Tony, kamu ke gereja ya, ke MCC ya?" "Iya, Ma." "Ayo kamu ke sana, ini Mama kasih uang persembahan." "Iya, Ma, ini ya, Mama kasih kamu 20.000, 20.000. 20.000 buat kamu beli jajan nanti di PTC. Nanti 20.000-nya lagi kamu kasih persembahan ya buat Tuhan Yesus." "Oke, Ma." Kalau dia pergi ya, sementara dia jalan tato dia kesandung, uangnya jatuh, Bapak Saudara, jatuh ke lantai 1. Dia udah dia udah kejar, udah nggak bisa, udahlah pergilah, udah nggak apa-apa, masih kecil. Sudah dia jatuh uangnya, entah kemana. Lalu tahu-tahu pulang sekolah minggu dia bilang sama mamanya, "Ma, sudah selesai?" "Udah selesai, sudah. Tadi kasih persembahan." "Enggak kasih persembahan." "Lo kok nggak kasih persembahan? Kan tadi Mama udah kasih 20.000 buat kamu, 20.000 buat Tuhan Yesus." "Nah itu, Ma, tadi itu aku jatuh, Ma, uangnya jatuh ke lantai 1, udah nggak tahu kemana." "Ya kan masih ada uang yang satunya, Tony," katanya Tony. "Lah justru itu masalahnya, Ma." "Kenapa?" "Yang jatuh itu uangnya Tuhan Yesus." Yang jatuh uangnya Tuhan Yesus. Nah, uangnya Tony yang selamat, Ma. Jadi ya sudah, Tony tidak kasih persembahan. Orang mah kalau cinta sama Tuhan tidak banyak alasan. Anda tidak usah ketawa, seringkali Anda juga melakukan itu. Seringkali kita juga melakukannya ya. Oh, sama Tuhan mah korban mah santai-santai aja, tidak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita cinta, Bapak Saudara, sama seseorang, pasti kita lakukan apapun supaya orang itu senang. Amin. Iya, menurut Anda apa yang Anda berikan kepada pasangan, apakah itu semuanya dia butuhkan? Belum tentu. Kalau kita memberi buat Tuhan, uang kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding uangnya Tuhan. Tapi saya mau bilang, Tuhan senang ketika kita berkorban. Makanya kan ada doa sebelum kasih persembahan, karena kami tahu Engkau senang dengan hati kami yang bersuka cita ketika memberi. Nah itu, Tuhan tidak perlu kok kita punya persembahan. Tetapi ketika Tuhan itu lihat kita memberi dengan hati yang bersuka cita, Tuhan senang dengan itu semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari tadi sepi amat, ini Agustus juga baru minggu pertama ya. Sepi sekali dari tadi. Cobalah tos kanan kiri bilang, "Tuhan Yesus memberkatimu," bilang. Kenapa Allah menunjukkan fungsinya sama bangsa Israel? Karena Allah cinta sama bangsa Israel. Dia sayang sama bangsa Israel, Bapak Saudara. Makanya dia promosikan dirinya. Tuhan juga sering memberitahukan fungsinya di dalam kehidupan kita. Sebagai cara ia mempromosikan dirinya supaya Anda dan saya memilih dia sebagai satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai satu-satunya yang paling penting dalam kehidupan kita.
Ya dia memang satu-satunya Allah, tetapi seringkali dia tidak satu-satunya yang terpenting dalam hidup kita. Betul? Bapak Ibu Saudara, hidup ini kan ada prioritas ya, amin. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, betul ya? Di mana kita taruh posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Ada orang bilang gini, prioritas itu berubah Pak, tergantung keadaan dan kondisinya pada saat itu. Betul, mungkin hari ini pendidikan adalah prioritas bagi beberapa orang, sebagian orang. Tetapi mungkin satu waktu kesehatannya menjadi prioritas. Satu waktu mungkin keluarga yang menjadi prioritas. Satu waktu mungkin hal-hal yang lain yang akan menjadi prioritas. Tapi perhatikan baik, Tuhan di dalam hidup kita tidak boleh pernah berubah prioritasnya. Urutannya harus tetap sama, sebab dia bukan pilihan ganda untuk kehidupan Anda dan saya. Dia adalah pilihan satu-satunya. Aminnya pelan. Soalnya masih tanggal pertama ya, minggu pertama semangat semua ya. Nanti coba kalau udah minggu terakhir, Tuhan satu-satunya, amin katanya. Udah mulai. Ya. Tapi masih pertama, masih santai. Ini paling WA gini, nanti kita makan di mana habis ini gitu ya. Ayolah, perhatikan Bapak Saudara. Tuhan tidak mau dirinya dianggap sebagai pilihan ganda. Tuhan juga tidak mau prioritasnya itu berubah di dalam kehidupan kita. Anda tahu enggak, Tuhan itu sangat mencintai kita. Dan posisi kita itu tidak pernah berubah di mata Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, oleh karena engkau berharga di mataku, maka aku memberikan bangsa-bangsa katanya. Artinya apa? Aku memberikan hal-hal yang berharga untuk hidupmu. Karena engkau sangat berharga di mataku. Posisi Anda dan saya tidak akan pernah berubah di mata Allah. Tapi seringkali posisi Allah berubah di mata kita. Tergantung kondisi kehidupan kita. Saya mau katakan hari ini, sebagaimana Tuhan tidak pernah mengubah prioritas Tuhan, yaitu kita di dalam hidupnya, Tuhan juga mau pada hari ini kita tidak mengubah prioritas kita di dalam tentang Tuhan. Tuhan nomor 1 dan dia tidak boleh menjadi nomor 2 sampai kapanpun. Amin. Hari ini saya berdiri di sini. Papa saya hari ini sedang ada di rumah sakit. Hari Jumat kemarin saya ditelepon. Papa saya bilang gini, Papa sedang ada di rumah sakit. Lagi ada di UGD. Saya bilang, ada apa? Setelah saya nyusul ke sana, ternyata dokter bilang Papa saya stroke ringan, Bapak Saudara. Saya tinggal punya Papa saya sebagai orang tua. Ya. Tapi hari ini saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan masih sayang sama saya. Amin. Amin. Ya. Hari ini Papa saya lagi ada di rumah sakit. Tapi saya bilang tadi sebelum saya naik, saya bilang, Tuhan, buat saya Tuhanlah yang nomor 1. Ketika saya melayani Tuhan, saya tidak mau diganggu dengan apapun pikiran-pikiran saya. Saya mau saya jadi berkat buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Tuhan berikan saya juga keluarga Bethany MCC. Boleh tepuk tangan buat Anda semua. Saya sangat excited ketika saya akan melayani Tuhan di tempat ini. Karena saya tahu saya akan bertemu dengan orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Jadi perhatikan baik, jangan sampai posisi Tuhan berubah di dalam kehidupan Anda. Sebab Anda pun tidak pernah berubah posisinya di mata Allah. Ada pujian bilang, di hatimu terukir namaku, katanya, di matamu terlukis wajahku. Bukan karena, katanya, gak kuat ya, gak usah diketawain. Ayo, Tuhan mencintai dan mengasihi Anda. Dia menunjukkan fungsinya di dalam kehidupan kita. Perhatikan baik, ini adalah fungsi yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Yang ditulis semuanya di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Perhatikan baik, fungsi Allah di dalam kehidupan kita. Kalau sebelumnya kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan fungsinya kepada bangsa Israel di perjanjian lama. Tetapi saya akan menunjukkan bagaimana Tuhan mau menunjukkan fungsinya kepada kita, Bapak Saudara. Perhatikan baik, Matius 1 ayat ke-21. Fungsi pertama Allah yang Tuhan tunjukkan untuk kehidupan kita. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21. Satu, dua, tiga, yuk. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia apa? Yesus. Karena dialah, pelan-pelan, yang akan apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Fungsi yang pertama adalah fungsi rohani. Fungsi apa?
Dia menyelamatkan kehidupan kita dari dosa. Tidak ada nama lain yang ada di muka bumi ini maupun di atas bumi ini yang mampu untuk menyelamatkan kita dari dosa selain Tuhan Yesus. Yang lain mengajarkan kamu bisa hilang dosa kalau kamu melakukan perbuatan baik. Firman Tuhan bilang begini, tetapi lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara. Suka dengar enggak itu kalimat begini? Yo, itu kan tidak apple to apple. Pernah dengar enggak? Artinya apa? Bagaimana mungkin kita yang flesh, yang daging ini mampu mengalahkan sesuatu yang bukan daging, Bapak Saudara. Oleh karena itu Tuhan harus turun, sebab dosa kita itu hanya bisa dikalahkan oleh sesuatu yang sama dengan penguasa-penguasa di udara. Bahkan lebih tinggi daripada penguasa-penguasa di udara. Siapa itu? Cuma Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Gak ada lagi. Jadi perbuatan Anda dan saya gak bisa selamatkan Anda. Sebaik apapun engkau, pasti akan ada yang lebih baik daripada Anda. Betul gak? Lu saya baik Pak, saya ngasih 100.000 Pak buat orang. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang ngasih 1 juta buat orang lain. Tapi waktu orang itu bilang begini, saya ngasih 1 juta, ada yang ngasih 10 juta buat orang lain. Kalau kita hanya mau bilang perbuatan baik saya akan menyelamatkan saya, maka hanya orang-orang yang bisa memberi banyak yang akan selamat. Betul? Oleh karena itu perlu darah dan tubuh dari Tuhan Yesus yang setelah ini kita akan makan dan minum. Supaya dosa kita itu dihapuskan. Sebab daging tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Perbuatan baik tidak bisa. Oleh karena harus ada intervensi Allah supaya Anda dan saya selamat atas dosa-dosa kita. Nah, itulah fungsi Allah yang pertama, yaitu menyelamatkan kita dari dosa. Bilang amin dong. Bilang sama kanan kiri, enggak punya Tuhan Yesus rugi dong, bilang. Pelan amat, enggak punya Tuhan Yesus rugi dong, bilang. Siapa tahu sebelah Anda hari ini imannya sedang goyah, sedang dulu Tuhan, aku gimana ini ya Tuhan ya hidupku ya, apakah aku perlu tetap mempercayai Engkau? Bilang, enggak punya Tuhan Yesus rugi. Fungsi pertama Allah adalah untuk menyelamatkan kita sebagai juru selamat. Yang perhatikan baik, Yohanes 10 ayat yang ke-11, fungsi kedua dari Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Terima kasih. Yohanes 10 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan apa? Nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan baik, Tuhan Yesus tidak hanya bilang begini, akulah gembala yang baik, full stop, titik, enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa yang dilakukan sebagai seorang gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi apa? Bagi domba-dombanya. Artinya apa? Dia siap memberikan yang paling berharga bagi hidupnya. Izinkan saya pakai kata ini, hanya untuk Anda dan saya. Dia berikan. Oleh karena firman Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Jadi fungsi Allah yang kedua adalah fungsi sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Dari awal saya menikah dengan istri, kami tuh punya kebiasaan, kami tulis apa Tuhan adalah gembalaku, ya. Waktu dulu awal kami menikah, kami taruh itu di tembok kami. Istri saya bilang begini, aku nanti tak tulis saja di kertas, nanti tak potong-potong katanya. Lalu dipotong, ditaruhlah itu di tembok. Setiap kali saya lihat tulisan itu, saya tuh terberkati. Akulah gembala yang baik, gitu ya. Lalu setelah dari itu akhirnya berubah lagi. Saya bilang, ayolah kita sekian tahun kemudian kita cetaklah. Saya cetak tulisan, akulah gembala yang baik. Saya potong-potong lagi, tetap akhirnya dipotong-potong. Saya taruh di di kamar lagi ya. Nah, setelah dari itu beberapa tahun kemudian saya tulis lagi, akulah gembala yang baik. Kami tempel di mobil. The Lord is my shepherd. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian lalu kami tulis lagi, saya bilang, yuk kita bikin yang lebih niat lagi. Akhirnya saya bikin figura, saya cetak kertas yang begitu besar. Ada foto kami berdua, bukan foto tetangga, foto kami berdua. Saya tulis, the Lord is my shepherd. Saya taruh itu di ruang tamu. Supaya setiap kali kami mau keluar, kami mau bepergian, melayani Tuhan, mau melakukan kegiatan, kami ingat bahwa sampai hari ini kami ada hanya karena peran Allah sebagai gembala kami yang baik. Bukan karena kekuatan manusia.
bukan karena kuat gagah kita. Amin. Sejauh apa Tuhan angkat Anda dan saya, harus ingat bahwa Tuhan punya peran sebagai gembala yang baik dalam hidup Anda dan saya. Amin, Bapak Saudara. Dia yang memimpin kita, dia yang menolong kita. Dia yang menolong kita. Coba sekali lagi, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Cuma Tuhan Bapak Saudara yang mau kasih nyawanya buat domba-dombanya. Bahkan di dalam kesulitan pun ketika di atas kayu salib, yang dia ingat cuma kita. Hanya dosa kita yang mau dia tanggung. Saya tadi pagi waktu saya buka komputer, tiba-tiba saya lihat berita. Beritanya adalah seorang ibu dan anak, ya, ibunya umur 55 tahun kalau saya tidak salah. Lalu anaknya umur 26 tahun, ada di Jawa Barat. Tahu-tahu ketika papanya masuk di rumah itu, RT udah bilang, lo istri sama anak Anda udah pindah katanya. Ada mungkin Bapak Ibu yang tahu berita ini. Istri sama anak Anda udah pindah. Lalu Bapak itu bilang, boleh enggak saya buka rumahnya? Karena rupanya mereka udah berpisah. Boleh enggak saya buka rumahnya? Silakan, itu kan rumah Anda, katanya Pak RT-nya. Akhirnya dibukalah rumahnya. Ternyata istri dan anaknya masih ada di dalam. Dan sudah meninggal selama 6 tahun. Jadi kerangka di dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Yang paling miris adalah di tembok kamar di mana anaknya itu, kerangka anaknya itu ada di situ. Itu ditulis semua harapan anaknya terhadap papanya. Waktu polisi buka Facebooknya, dilihat dialog antara anak sama papanya. Anaknya bilang, walaupun mungkin ibuku tidak mengasihi kamu lagi, tetapi aku membutuhkan kamu sebagai seorang ayah. Sampai bilang kamu. Lalu akhirnya dibalas lagi sama papanya. Sudah saya, nanti Anda baca sendirilah. Lalu akhirnya komen lagi di bawah, saya butuh kamu Pak. Aku butuh kamu Pak, katanya. Dan itu ditulis anaknya tidak hanya di wall Facebook, tetapi ditulis di wall rumah, di wall kamarnya. Di dinding, ditulis. Ketika polisi masuk di sana, mereka miris. Kenapa? Karena melihat berbagai macam harapan anaknya untuk seorang ayah meninggalkan anaknya. Bapak Saudara, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Anda dan saya. Anda tidak perlu tulis di dinding rumah Anda harapan supaya Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup Anda. Firman Tuhan bilang, masuk dalam kamarmu, berdoalah kepada Tuhan. Dia dengar dan dia jawab apa yang menjadi doamu. Manusia bisa mengecewakan kita. Bahkan orang tua pun mungkin bisa mengecewakan Anda. Tapi saya mau beritahu, kita punya Tuhan yang tidak akan pernah kecewakan kita. Tidak akan pernah. Saya belum pernah ngerasain Pak. Kalau gitu semakin dalam kau harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kau merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Ini Anda semuanya diam kenapa? Lapar atau apa? Semangat ya. Betapa Tuhan mencintai dan mengasihi Anda. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Tuhan sendiri yang bilang, Pang, kalau mulai hari ini berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga. Dia menyuruh Anda dan saya untuk panggil dia Bapa. Karena dia mau berperan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang ketiga, perhatikan baik fungsi Tuhan di dalam kehidupan kita. Anda tahu semua, fungsi Allah adalah sebagai terang dunia. Dia bilang, akulah terang dunia. Ada orang yang bilang begini, setiap kali saya tanya, apa kabar? Peteng, katanya. Saya bilang, kenapa kok peteng? Puyeng. Terus saya bilang, kenapa? Iya wis uripku peteng, katanya. Firman Tuhan bilang, akulah terang dunia. Kalau hari ini hidupmu mungkin begitu gelap, engkau nggak tahu engkau harus hidup seperti apa besok. Kalau mungkin hari ini engkau nggak tahu bagaimana engkau harus menata keluargamu yang mungkin sedang diambang kehancuran. Stop berpikir hidupmu gelap. Sebab firman Tuhan bilang, akulah terang dunia. Kalau dia terang bagi dunia, sudah pasti dia terang bagi keluargamu. Kalau hari ini engkau dibilang, Pak Anda sakit dan tidak bisa sembuh lagi. Kemarin ada seorang bapak-bapak kesaksian. Dia bilang, saya divonis dokter 5 bulan yang lalu. Dia bilang saya 3 bulan lagi mati katanya. Tapi puji Tuhan Bapak Saudara, hari ini saya hidup bulan yang ke-6 dia bilang. Perhatikan baik siapapun yang mengutuki engkau. Siapapun mungkin yang mengucapkan sesuatu yang tidak enak di hatimu. Memvonis engkau dengan ilmu pengetahuannya. Biarkan. Kalau medis mungkin memvonis Anda dengan ilmu pengetahuannya. Tidak ada yang salah. Tetapi perhatikan baik, selama bukan Tuhan yang mengucapkan kata itu, maka tidak ada yang perlu Anda percayai. Cuma Tuhan yang perlu Anda percayai. Seringkali kita lebih percaya Google daripada Tuhan. Anda stres cuma karena Google. Sedikit aja punya sakit, keram-keram dikit Anda tulis,
Kenapa tangan saya kram, ditaruh di Google. Google enggak ada yang bagus Bapak Ibu Saudara. Dia bilang kalau enggak kanker mau stroke. Terus Anda mengamini kalimat itu, habis kita. Betul enggak? Maka dekatlah sama Tuhan. Kalau gitu saya enggak ngomong sama Google Pak, saya ngomong sama tetangga. Anda cerita sama tetangga tentang masalah keluarga Anda. Tetangga Anda sendiri, keluarganya fail, keluarganya gagal. Lalu Anda bilang, suamiku itu loh kayak gini. Nah dia bilang, kayak aku cerai. Habis. Yang paling betul tanya sama siapa? Sama Tuhan. Cuma dia jawaban kita. Gak ada yang lain. Saya sudah ngomong sama orang-orang yang kelaparan. Diam semua dari tadi. Cuma Tuhan jawaban kita. Ya, tenang saja. Habis ini selesai Anda boleh makan dan minum. Tetapi paling tidak habis ini kita akan makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus ya. Semoga dengan itu cukup mengenyangkan dan menghilangkan dahaga Anda ya. Dahaga jasmani dan dahaga rohani. Saya berdoa Anda semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini dunia sedang kehilangan terangnya. Dunia sedang kehilangan pancarannya. Ya karena memang seperti itu firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Tetapi Tuhan, dia akan tetap menjadi terang dunia. Dia akan tetap menjadi terang Anda. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang pemain musik. Izinkan saya menutup dengan ini Bapak Saudara. Yesaya 48 ayat yang ke-17 tadi. Mari kita kembali lagi buka di situ. Di dalam terjemahan yang Anda baca tadi, saya akan baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan bilang begini, kata Allah, Kudus Israel penyelamatmu. Firman Tuhan bilang begini, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang berguna bagimu. Dan membimbing engkau di jalan yang harus kau tempuh. Perhatikan baik. Kata Allah Kudus Israel penyelamatmu. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang berguna bagimu katanya. Dan membimbing engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dia mengajar supaya kita tidak salah memilih. Dan dia membimbing supaya kita tetap ada pada jalan kemenangan Tuhan. Dia tidak mau kita keluar dari situ. Izinkan saya membaca di dalam terjemahan lama. Ayat Yesaya 48 ayat yang ke-17. Demikian inilah firman Tuhan. Yaitu penebusmu yang maha suci orang Israel. Aku ini Tuhan Allahmu yang senantiasa mengajarkan. Tetapi kata mengajarkan diambil dari kata limet. Yang senantiasa limet apa artinya? Menginstruksikan. Tidak usah takut, Anda tidak akan pernah kehilangan jalan. Selama engkau intim dengan Tuhan, maka dia akan menginstruksikan hidupmu. Yang senantiasa mengajarkan kamu, menginstruksikan kamu barang yang berguna, dan aku akan memimpin kamu pada jalan yang patut kamu turut. Indah Bapak Saudara. Oleh karena itu ada pujian mengatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sebab Tuhan Yesus lebih berarti dari apapun. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bethany MCC. Mari kita siapkan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Anda yang belum dapat tubuh dan darah Tuhan, Anda boleh melambai-lambaikan tangan Anda. Dan dia akan datang untuk memberikan tubuh dan darah Tuhan. Ada yang belum? Sudah semua? Baik. Kalau begitu saya undang kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sekali lagi katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak
Mari angkat tubuh Tuhan, Bapak Saudara. Kita akan makan tubuh dan darah Tuhan. Saya berdoa tubuh dan darah Tuhan ini memberkati kita semua. Saya akan bacakan firman Tuhan dan saya akan berdoa. Dan setelah itu, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kita akan sama-sama mengucapkan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami berdoa Tuhan lewat tubuh Tuhan ini, kami hidup dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa tidak ada kami yang sakit hati, tidak ada kami yang hidup dengan kekecewaan. Dan setiap akar pahit lewat tubuh Tuhan dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan. Kami makan tubuh Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Lewat darah Tuhan Yesus yang ada di dalam cawan ini, kami berdoa bahwa Tuhan sudah memberkati tubuh kami. Setiap sakit penyakit kami sudah Tuhan angkat. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap organ tubuh kami, 19 organ pencernaan kami, setiap tulang-tulang kami, syaraf pembuluh darah kami, semua yang ada di ujung rambut Tuhan sampai di ujung kaki kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Setiap panca indera kami diberkati oleh Tuhan. Segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan, kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan jasmani kami dan pada akhirnya menghancurkan iman kami, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minum darah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, tak dapat kami balas kasih dan kemurahan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku,
Pimpin langkah setiap umat-Mu Tuhan di Bethany MCC. Pimpin langkah setiap kami Tuhan. Dan biarlah peran dan fungsi-Mu aktif dalam kehidupan kami. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Jemaat Bethany MCC, mari angkat tanganmu, katakan, ku perlu Tuhan, pimpin langkah dan berjalanlah denganku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, dan kami mau peran Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Berperanlah Tuhan dalam keluarga kami, berperanlah dalam pendidikan kami, berperanlah dalam usaha kami, berperanlah di dalam gereja kami, berperanlah di dalam kesehatan kami, bahkan berperanlah di dalam setiap sudut kehidupan kami. Setiap tantangan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya umat-Mu Tuhan Engkau berkati. Mereka terus ada dan berjalan di dalam kebaikan dan kemurahan-Mu. Apapun yang menjadi tantangan mereka, biar Engkau menjadi kunci satu-satunya. Bukan pilihan ganda, tetapi pilihan utama, bahkan pilihan tunggal di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menyempurnakannya. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Hamba-Mu juga berdoa, kami semua umat-Mu mengangkat tangan kami, berdoa bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Kami berdoa, kesehatannya ada di dalam tangan Tuhan, bahkan tahun-tahun umurnya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu berikanlah kesehatan, berikanlah umur yang panjang untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Pendeta Linda Leo. Biarlah Tuhan Yesus hikmat marifat Allah terus ada di dalam hidupnya. Air matanya Tuhan yang tahu, dan apapun yang menjadi doa pergumulannya Engkau Allah yang tahu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anak mantunya, berkati anak-anaknya Tuhan dan cucu-cucunya. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan bait Allah ini, biar terus ada hadirat Allah Tuhan yang ada di tempat ini. Memberkati tempat ini Tuhan, sampai Tuhan datang kali kedua. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Engkau yang sudah diberkati bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenarannya melalui hambanya. Saat ini kita akan membawa dan mengembalikan segenap persembahan, baik itu juga perpuluhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh persekutuan yang indah dan manis. Di dalam perjamuan yang kudus Tuhan mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Begitu juga dengan firman-Mu yang sungguh indah memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami akan bawa persembahan kami yang terbaik, kami bawa dengan hati yang bersyukur, dengan hati sukacita, dan iman percaya kami sepakat Tuhan senantiasa memberkati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin.
Selamat memberikan persembahan yang terbaik dan saya memberikan persembahan, kita akan simak video berikut ini. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citraland, setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, yang sudah diberkati berikan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan pulang bawa berkat Tuhan dan kita akhiri ibadah kita, haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari buka kedua tanganmu, bawa berkat atasmu dan keluargamu. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi damai sejahtera. Tuhan Yesus katakan memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi katakan memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang memberkatimu. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi, kebutuhan mereka cukupkan, harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya, Pastor Chandra Jeffer, yang sudah Engkau pakai melayani di tempat ini. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.